Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan membahas mengenai mata kuliah metodologi penelitian dengan topik pembahasan daftar pustaka dengan dosen pengampu Adi Surya STMT NIDN 1126058001. Perkenalkan, nama saya Norita Hidayati, NPM 17640145, kelas reguler pagi Banjarmasin, dari program studi S1 Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Definisi daftar pustaka. Daftar pustaka adalah tulisan yang berada di akhir sebuah karya tulis ilmiah yang digunakan sebagai sumber atau referensi oleh seorang penulis dalam menyusun sebuah karya tulis ilmiah baru. Penulisan daftar pustaka secara umum terdiri atas nama penulis, tahun terbit, judul tulisan, identitas penerbit, dan lokasi penerbit yang ditulis urutan secara abjad dari atas ke bawah. Daftar pustaka umumnya digunakan di semua jenis karya ilmiah seperti buku, skripsi, majalah, laporan, artikel, dan lain sebagainya. Fungsi daftar pustaka. 1. Menjadikan karya tulis menjadi valid karena disusun berdasarkan referensi yang sudah ada sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. 2. Tanggung jawab ilmiah dan apresiasi penulis atas penggunaan ide dan gagasan karya orang lain dalam karya tulis. 3. Menghindarkan karya tulis dari tuduhan plagiat. 4. Memenuhi syarat utama penyusunan karya tulis karena karya tulis wajib memiliki daftar pustaka. Tujuan daftar pustaka. 1. Memberikan kemudahan bagi pembaca untuk mencari referensi lain selain karya tulis yang kamu susun. 2. Memudahkan pembaca dalam mengembangkan karya tulis yang telah kamu buat agar menjadi lebih sempurna. 3. Mengetahui sumber-sumber yang kamu pakai saat penyusunan karya tulis. Prinsip menulis daftar pustaka. 1. Penulisan nama harus dibalik dan dipisah dengan tanda koma, dan nama depan cukup ditulis dengan huruf pertama. Jika nama terdiri atas 3 kata atau lebih, maka penulisan dimulai dari nama terakhir, diikuti dengan singkatan dari nama pertama ke belakang. Kadang ada lembaga yang menerapkan penulisan nama tidak dipisah dengan tanda koma. 2. Penulisan nama pengarang tanpa menggunakan gelar. 3. Bila penulisannya lebih dari satu orang pengarang, gunakan tanda koma untuk memisahkannya. 4. Penulisan judul buku dicetak miring tetapi judul artikel tidak. 5. Judul buku setiap awal kata menggunakan huruf kapital, kecuali kata tugas. 6. Judul artikel ditulis dengan huruf kecil, kecuali huruf awalnya. 7. Daftar pustaka disusun berdasarkan alfabet. 8. Jarak atau spasi antara satu referensi dengan referensi lain sesuai dengan jarak spasi makalah atau skripsi. 9. Sambungan referensi diketik dengan cara menjorok ke dalam 5-7 ketukan dan spasi rapat tunggal. Jika dari seorang penulis digunakan beberapa rujukan, nama penulis cukup dicantumkan satu kali. Selanjutnya, nama penulis diganti dengan garis atau tanda pisah 3M. Cara penulisan daftar pustaka berdasarkan sumber. Cara menulis daftar pustaka bersumber buku. Nama penulis. Nama penulis wajib ditulis secara terbalik, dimulai dari nama belakang, dan penulisan nama harus dipisah menggunakan tanda koma. Jika nama berjumlah lebih dari 2 kata, maka urutan penulisan dimulai dari nama terakhir, lalu dilanjut dengan nama depan dan nama kedua. Antara nama terakhir dan nama awal dipisah dengan tanda koma. Tahun terbit, penulisan harus berupa angka, tidak berupa kalimat. Judul buku ditulis sesuai dengan penulisan judul asli, termasuk penggunaan font kapital di setiap kata kecuali kata penghubung, serta wajib menggunakan font italik. Khusus kata tugas menggunakan huruf cetak biasa. Kota penerbit. Sebagai pengingat, jangan lupa sertakan tanda titik 2 antara penulisan kota penerbit dan penerbit buku tersebut.
Cara menulis daftar pustaka sumber jurnal, makalah, dan laporan. Nama penulis, tahun terbit jurnal, judul jurnal, nama penerbit, mencantumkan informasi tentang volume atau edisi jurnal, link untuk mengakses jika jurnal bersumber dari jurnal online, dan tanggal akses jurnal. Cara menulis daftar pustaka sumber skripsi, tesis, disertasi. Nama, tahun terbit, judul skripsi, tesis, disertasi yang bisa ditulis dalam tanda petik, nama fakultas, nama universitas, dan lokasi kota dari universitas. Cara menulis daftar pustaka sumber internet, website, atau media online. Nama penulis artikel, tahun penulisan, judul artikel, link, tanggal, dan jam akses artikel. Pastikan jika website yang dijadikan referensi adalah website ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan kebenaran informasinya. Kesimpulan, daftar pustaka adalah tulisan yang berada di akhir sebuah karya tulis ilmiah yang digunakan sebagai sumber atau referensi oleh seorang penulis dalam menyusun sebuah karya tulis ilmiah baru. Penulisan daftar pustaka secara umum terdiri atas nama penulis, tahun terbit, judul tulisan, identitas penerbit, dan lokasi penerbit yang ditulis urut sesuai abjad dari atas ke bawah. Terdapat banyak bentuk prinsip penulisan daftar pustaka, biasanya tergantung dari aturan yang disepakati suatu lembaga pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.